Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang SDM pada Badan Layanan Umum Daerah. Dalam BLUD, sumber daya manusia itu terdiri dari dua, pejabat pengelola dan pegawai BLUD. Pejabat pengelola ini bertanggung jawab atas arah kebijakan, kemudian terkait dengan operasional sampai keuangan BLUD. Sementara pegawai ini mendukung seluruh kegiatan agar layanan tetap berjalan. Nah, yang menarik, SDM BLUD ini bisa berasal dari pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Demikian juga dengan tenaga profesional atau tenaga profesional lainnya. Bahkan profesional ini bisa dari luar, sesuai dengan prinsip, sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemudian kemampuan keuangan, dan juga berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktivitas. Tentu saja hal ini dalam rangka meningkatkan pelayanan. Artinya kalau di rumah susun butuh tenaga ahli perawatan lift atau teknis bangunan, BLUD dapat merekrut tenaga profesional, baik kontrak maupun tetap. Jadi pelayanan tetap bisa lebih responsif. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana dengan struktur pejabat pengelola. Siapa saja yang disebut sebagai pejabat pengelola. Jadi saat membentuk BLUD bukan berarti harus membuat jabatan baru. Kita hanya mengangkat pejabat yang sudah ada itu menjadi pejabat pengelola yang nantinya diusulkan oleh BLUD dan ditetapkan oleh gubernur. Nah, pertama adalah pimpinan. Pimpinan ini tugasnya adalah bertanggung jawab kepada kepala daerah. Siapa pemimpin BLUD? Tentu saja adalah kepala unit di mana BLUD itu dibentuk. Kemudian yang kedua adalah pejabat keuangan. Tugasnya adalah mengatur pendapatan, belanja, kemudian rencana bisnis anggaran sampai laporan keuangan. Siapa pejabat keuangan ini? Pejabat keuangan ini adalah pejabat yang diusulkan oleh BLUD. Ini tergantung struktur yang ada. Bisa saja Kasubag TU atau Kasubag Umum. Dalam hal ada Kasubag Keuangan, maka tentu Kasubag Keuangan ini yang kemudian ditunjuk menjadi pejabat keuangan. Kemudian tiga adalah pejabat teknis. Tugasnya adalah mengurus operasional sehari-hari, misalnya penyuluhan penghuni, kemudian perawatan rusun atau kegiatan pelayanan teknis lainnya. Siapa pejabat teknis ini? Pejabat teknis ini adalah pejabat yang terkait dengan masalah teknis, biasanya lebih dari satu orang. Maka jika dalam satu unit ada Kasubag TU dan ada Kasubag Keuangan, maka Kasubag TU juga menjabat sebagai kepala teknis. Demikian juga jika ada seksi lain di unit tersebut, maka seksi lain bisa menjadi pejabat teknis juga. Dan sebenarnya sebutan pemimpin, pejabat keuangan, pejabat teknis ini bisa disesuaikan dengan struktur yang ada pada badan layanan umum tersebut. Nah, di sini seringkali terjadi mispersepsi. Selama ini Kasubag TU di UPRS ini merupakan koordinator, bahkan seolah-olah menjadi orang nomor 2 di UPRS setelah pimpinan. Nah, nanti selaku tata kelola BLUD, orang kunci justru pada pejabat keuangan. Jadi jika TU menjabat sebagai pejabat teknis, maka perannya setara dengan kepala seksi lainnya yang juga menjabat sebagai pejabat teknis. Nah, sehingga sebagai koordinator perencanaan, koordinator anggaran, ini merupakan tugas dari pejabat keuangan. Nah, yang perlu kita ketahui juga bahwa kecuali pejabat keuangan dan bendahara, pejabat pengelola ini bisa berasal dari non-PNS. Jadi, pimpinan BLUD dan pejabat teknis bisa dari non-PNS. Nah, hanya memang mekanisme ini perlu diatur dengan peraturan yang tentu saja yang sesuai. Misalnya peraturan terkait dengan masa berapa tahun dia bisa menjadi pimpinan BLUD. Kemudian ternyata juga batasan usia itu sampai dengan 60 tahun masih bisa. Nah, sebagai ilustrasi pengelola BLUD, pimpinan BLUD itu ibarat kapten kapal, sementara pejabat keuangan itu adalah navigator untuk memastikan bahan bakar cukup. Sementara pejabat teknis itu adalah mesin yang menggerakkan kapal, dan pegawai adalah personil pendukung kelancaran kegiatan dari operasional dari BLUD. Kemudian terkait dengan pembinaan dan pengawasan, supaya semua berjalan dengan sehat, BLUD juga punya sistem pembinaan dan pengawasan. Pembina teknis BLUD adalah kepala SKPD terkait dengan hal ini kepala dinas. Kemudian pembina keuangan adalah PPKD atau kalau di Pemda DKI adalah BPKD. Kemudian untuk pengawas ini dibentuk satuan pengawas internal yang kedudukannya langsung di bawah pemimpin BLUD. Nah, ini bisa dibentuk untuk mengawasi keuangan, memperhatikan mutu dan terkait dengan kepatuhan. Nah, sering terjadi kerancuan ketika ditunjuk sebagai anggota SP ini adalah salah satu staf yang berada di unit BLUD, sehingga fungsi pengawasan ini menjadi dilema. Di sisi lain, mekanisme penilaian kinerja di DKI juga belum memungkinkan staf berada di bawah pimpinan unit.
Nah, kemudian apa tugas dari pengawas internal? Tugasnya adalah membantu manajemen. Pertama, pengamanan harta kekayaan, menciptakan akurasi sistem informasi, tentu saja informasi keuangan, kemudian menciptakan efisiensi dan produktivitas, mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat. Kemudian untuk dapat diangkat menjadi satuan pengawas internal ini tentu ada persyaratannya. Persyaratan pertama adalah persyaratan yang normatif, sehat jasmani dan rohani, memiliki keahlian, kemudian berintegritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD. Kemudian memahami penyelenggaraan pemerintah daerah, dan yang paling penting adalah memahami tugas pokok dan fungsi dari BLUD. Memiliki pengalaman juga, pengalaman teknis, kemudian pengalaman teknis BLUD, berijazah paling rendah di 3 atau diploma 3, pengalaman kerja minimal 3 tahun, kemudian berusia paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun. 55 tahun ini pada saat pertama kali mendaftar. Kemudian tidak pernah mendapatkan hukuman karena melakukan tindakan yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah. Kemudian tidak sedang menjalankan sanksi pidana dan mempunyai sikap independen dan objektif. Ini yang paling penting, memiliki sifat objektif dan independen. Lalu Dewan Pengawas. Dewan Pengawas ini diangkat kalau BLUD punya pendapatan dan aset tertentu. Jumlahnya bisa 3 sampai 5 orang. Ini terdiri dari pejabat SKPD dan tenaga ahli. Lebih detailnya nanti kita bisa bahas di sesi berikutnya. Nah, demikian teman-teman Bapak Ibu sekalian, informasi ini semoga bermanfaat terutama bagi UPRS-UPRS yang akan dibentuk sebagai tata kelola keuangan secara BLUD. Demikian, terlebih kurang saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.